Pergi ke Mesir, lihat di sana Firaun. Begitu saya masuk ke museum Firaun, saya terkejut. Ternyata Firaun tuh banyak. Saya pikir dulu cuma satu. Lah iya Pak. Mungkin selama ini Saiful Karim ini mengira Firaun itu adalah nama satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Teman-teman semua, jika kita saksikan, ternyata sudah cukup banyak para ustadz, para ulama, bahkan para YouTuber yang mereaksi, yang mengkonter pemahaman dari Saiful Karim ini, teman-teman. Namun pertanyaannya, kenapa pihak Majelis Ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwanya secara resmi bahwa pemahaman Saiful Karim ini adalah pemahaman yang menyimpang? Atau apa harus kita tunggu viral terlebih dulu, teman-teman? Apakah harus terjadi kegaduhan di negeri ini? Saya harap jangan sampai terjadi seperti Panji Gumilang kemarin, teman-teman. Seharusnya pihak Majelis Ulama Indonesia harus cepat bertindak, menegur orang ini atau membina orang ini. Karena pemahamannya sungguh sangat luar biasa menyimpangnya, teman-teman. Seperti di dalam video ini. Dia menolak adanya siksa kubur. Oke, langsung saja. Mari kita simak videonya. Firaun dapat siksa kubur nggak? Enak nggak dapat siksa kubur. Dia menyatakan Firaun tidak mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Karena Firaun tidak dikubur, teman-teman. Karena Firaun itu diawetkan, dijadikan mumi. Na'udzubillah. Dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun. Ini kadang-kadang ketololan ini kan tidak pernah disadari. Ini karena kurang jalan-jalan. Kurang jalan-jalan. Pergi ke Mesir, lihat di sana Firaun. Begitu saya masuk ke museum Firaun, saya terkejut. Ternyata Firaun tuh banyak. Saya pikir dulu cuma satu. Lah iya Pak. Mungkin selama ini Saiful Karim ini mengira Firaun itu adalah nama satu orang. Sebetulnya teman-teman, Firaun itu bukanlah nama satu orang. Firaun itu adalah nama satu jabatan. Layaknya presiden. Presiden itu bukan nama satu orang, tapi jabatan seorang penguasa. Seperti kaisar. Jadi Firaun ini, teman-teman, adalah nama jabatan penguasa pada zaman Mesir kuno. Bukan nama satu orang. Makanya banyak, teman-teman. Parah ini orang. Begitu saya masuk di situ ada ratusan itu, ya, yang dimumi. Lah saya iya. tanya itu sama tour guide saya. Ini siapa? Firaun, Pak. Ini Firaun, Pak. Ini Firaun. Loh, banyak ternyata Firaun itu dari beberapa generasi. Di mumi, tidak dikubur. Enak ya, Firaun gak dapat siksa kubur. Enak ya, Firaun tidak mendapatkan siksa kubur. Pemahaman dari mana ini? Parah ini orang. Kadang-kadang saya harus ngomong begini supaya ngerti. Apa? Ada orang yang mati dikubur, ada orang yang mati dibakar. Enakan mana? Mending dibakar dong, gak dapat siksa kubur. Mau matinya dibakar, mau hanyut di dalam lautan, mau diawetkan. Yang namanya siksa kubur itu, teman-teman, pasti ada. Dan ini adalah keyakinan kita sebagai umat Islam. Parah. Oke, kita lanjutkan dulu. Karena begitu kita ngomong kuburan, langsung yang terpikir itu seonggok tanah. Padahal kuburan itu jasmani kita. Yang terkubur itu jiwa kita. Bahkan dari sekarang sebetulnya jiwa kita sudah menderita. Mendapatkan siksaan dari diri kita sendiri. Karena jiwa kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Wah, sangat dogmatis sekali, teman-teman. Ini adalah cara pendoktrirannya kepada jemaahnya. Dia menyatakan, sampai detik ini,
tubuh kita sudah mendapatkan derita, siksaan. Tapi masalahnya, itu bukanlah siksaan kubur. Coba dipahami, Pak Saiful Karim. Bahkan apa kata pikiran bukan sekedar didengar, tetapi diikuti. Padahal pikiran itu dari palsu kita. Siksa kubur sudah berlangsung dari sekarang. Wah. Siapa yang disiksa? Yang disiksa itu yatim yang ada dalam diri kita. Yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Kalau yatim itu adalah manusia, semua kita juga akhirnya akan jadi yatim. 7,7 miliar penduduk bumi semuanya yatim. Gimana ngurusnya? Semua yatim, saya juga yatim. Jadi dari pemahaman Saiful Karim ini sahabatku semua, dia mengira bahwa siksa kubur itu terjadi kepada jasad kita. Ketika jasad kita dimakamkan ke dalam tanah, dikuburkan ke dalam tanah, barulah itu disiksa. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia itu dibakar, jasadnya dibakar, dan abunya ditebarkan ke udara, ataupun jasadnya tenggelam di lautan, ataupun diawetkan, seperti Fir'aun tadi teman-teman. Menurut dia, itu tidak terkena siksa kubur. Ini adalah pemahaman yang sangat jauh menyimpang teman-teman. Siksa kubur itu teman-teman adalah ketika jasad kita meninggal dunia, yang disiksa itu adalah ruh kita. Ruh kita kembali ke alam barzah. Kita ini siapa? Pasti sebagian besar bisa menjawab. Ini adalah Fir'aun. Dia disiksa dalam kubur atau tidak? Disiksa dalam kubur. Mana ayatnya? Dalilnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun ini melihat neraka, merasakan azab tiap hari. Pagi dan sore terus diperlihatkan oleh Allah. Seakan-akan fisiknya ya gini-gini aja, tidak berubah-ubah, apalagi ini sudah dibalsem. Tapi walaupun semacam ini, sesungguhnya dia merasakan adab yang pedih, walaupun dia tidak berada di kuburan. Kenapa? Karena yang disiksa itu adalah ruhnya, yang disiksa itu adalah ruhnya. Sebagian para ulama mengatakan ruhnya lebih dominan daripada jasadnya. Kalau ada yang mendapatkan kenikmatan, yang lebih dominan itu adalah ruhnya daripada jasadnya. Kadang-kadang jasadnya diuraikan dengan tanah, dimakan dengan cacing, tetapi dia tetap merasakan kenikmatan, ruhnya itu. Jadi pemahaman Saiful Karim ini sahabatku semua, sangat jauh sekali menyimpang dari akidah Islam. Saya tegaskan, sangat jauh sekali menyimpang dari akidah Islam. Dia menolak siksa kubur. Kemarin, dia juga menolak hari kiamat. Dan dia juga pernah membahas tentang bahwa manusia yang hidup di zaman sekarang ini adalah individu yang hidup pada masa sebelumnya. Kepercayaan kepada reinkarnasi. Dia ajarkan umat Islam kepercayaan tentang adanya reinkarnasi. Na'udzubillah. Reinkarnasi ini adalah suatu keyakinan bagi umat beragama di luar Islam, yakni agama Hindu dan agama Buddha. Saiful Karim ini teman-teman mirip dengan pemahamannya Yang Weldo. Tahu Yang Weldo teman-teman? Saiful Karim pernah menyatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Yang Weldo. Pertanyaannya dari diri Diva pertama simple Yang. Kalau memang iya, di mana surga, di mana neraka? Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Baik buruk itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka ilusi. Baiklah sahabatku semua, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Saya sangat berharap semoga para pengikutnya Saiful Karim ini sadar sahabatku semua. Sadar bahwa agama Islam yang benar itu adalah agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan bagaimana para sahabat memahaminya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.